Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pelajaran mata kuliah matematika dasar kita. Hari ini kita akan membahas soal-soal untuk memperkuat materi yang telah kita sampaikan sebelumnya, yang kita pelajari sebelumnya ya, mengenai materi himpunan ya. Oke, saya langsung aja. Kalian perhatikan gambar di bawah ini ya, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada himpunan semesta. Himpunan semesta ini isinya apa aja? Himpunan semesta ini isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi segala sesuatu yang ada di persegi panjang ini, di dalam persegi panjang ini, itu adalah himpunan semesta. Oke, dari 1 sampai 11 ya, itu adalah isi daripada himpunan 11. Pokoknya semua yang ada di persegi panjang ini ya. Oke ya. Sekarang kita lihat ternyata di dalam persegi panjang ini ada dua himpunan, yaitu himpunan A yang kecil ini dan himpunan B yang kecil ini ya. Himpunan A dan yang himpunan B yang kecil ini ya. Sebelumnya kita udah pelajari kan? Udah pelajari tentang apa? Tentang subset ya. Ya, kita lihat ini ya. A adalah bagian dari B ya kan? Saya tulis ini ya. Kita pelajari yang materi sebelumnya di materinya himpunan bagian ya atau subset. Ditulis adalah di sini ya. Ini saya tulis sini ya. Maaf. Oke. A bagian himpunan bagian B ya. Oke ya. Jadi himpunan A adalah himpunan bagian B. Perhatikan. Oke. Saya ada salah memberi penjelasan yang lalu ya, materinya. Inilah yang disebut dengan proper set ya. Ini yang disebut dengan proper set ya. Ini proper set nih ya. Ini yang disebut dengan proper set ya. Proper set ya. Inilah yang disebut dengan proper set. Kalian perhatikan, inilah A himpunan bagian B, inilah yang disebut dengan proper set. Apa itu proper set? Himpunan bagian sebenarnya ya. Himpunan bagian sebenarnya. Oke ya. Jadi A bagian B itu adalah subset atau himpunan bagian. Inilah yang disebut dengan proper set, yaitu himpunan bagian sebenarnya. Ya. Nah, kalau yang satu lagi yang saya jelaskan minggu lalu, materi sebelumnya, misalnya A ya. Begini lambangnya B. Nah, ini improper set ya. Ini dia improper set. Ini dia improper set ya. Proper set. Atau apa? Atau himpunan bagian tak sebenarnya. Oke, kita kembali ke apa? Ke soal kita. Jadi saya harap sudah mengerti ya. Saya koreksi sedikit pembahasan saya kemarin. Ada terbalik antara proper set, yang dimaksud proper set ya ini A bagian B ya, A himpunan bagian B. Sedangkan ini proper set ya. Ini himpunan bagian yang himpunan bagian tak sebenarnya juga ya. Ini himpunan
bagian tak sebenarnya, ya. Tak sebenarnya. Oke ya. Oke, jelas ya. Oke. Contohnya apa kalau yang ini? Yang ini. Kalau yang A bagian B, inilah contohnya ada, ya kan? A ini adalah bagian B, ya kan? A ini ada di dalam B. Tapi A atau B tidak sama, ya. Tidak sama dengan B. A tidak sama dengan B. Oke ya. Oke ya. Nah, kalau dia improper set, itu berarti A sama dengan B. Nah, kalian perhatikan ya. Kalau dia improper set, dia A sama dengan B. Kalau proper set, himpunan bagian sebenarnya. Oke, A adalah bagian B, tapi himpunan A beda sama himpunan B. Himpunan A isinya 1357, himpunan B 1357, 294, 10, 68. Himpunan B melingkupi semuanya. Kalian perhatikan. Melingkupi semuanya yang ada di dalam B, termasuk 1537. Termasuk himpunan A. Termasuk himpunan A. Inilah dia adalah himpunan B. Jadi himpunan B ini meliputi semua yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita hitung 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 9, 8 itu adalah himpunan B. Nah, berbeda sama himpunan A. Himpunan A hanya 1, 5, 3, 7 saja. Oke. Itulah mengapa disebut himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Ya, beda ya kan? A 1537 aja, sedangkan B keseluruhannya 1537, 294, 10, 68. Seluruh yang ada di dalam ini ya. Bisa dipahami ya. Tapi benar, A adalah himpunan bagian dari B. Betul itu ya. Itu namanya makanya disebut himpunan bagian sebenarnya atau proper set. Oke ya. Apa contohnya Pak yang improper set gitu kan? Misalnya ya kan? Misalnya ada apa? Ada himpunan begini, ya kan? Ada himpunan begini. Oke. Himpunan M misalnya ya. Ini ya, misalnya himpunan M ya. Oke. Nah, himpunan M ini apa? Himpunan kosong, ya kan? Himpunan M ini adalah himpunan kosong. Misalnya kita buat di sini himpunan kosong, ya kan? Masih ingat kan yang saya jelaskan? Kalau ada tanda begini, itu berarti apa? Himpunan kosong ya, kosong. Oke ya. Nah, misalnya begini, kita ambil contoh untuk improper set ya. Himpunan kosong merupakan ini ya, merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Suatu himpunan itu M. Jika terdapat himpunan kosong dalam himpunan M. Nah, ini dia. Maka ini jawabannya apa? Maka ini jawabannya adalah himpunan kosong adalah improper dari M. Oke? Ya kan? Sama dia kan? Dia sama. M adalah himpunan kosong, kosong adalah himpunan kosong. Berarti dia sama. Makanya disebut himpunan bagian tak sebenarnya, di mana A sama dengan B, atau himpunan bagian A-nya yaitu himpunan kosong adalah sama dengan himpunan M, himpunan kosong juga ya kan? Oke, ngerti ya? Oke, kita balik ke soal ya. Saya harap itu koreksi saya sedikit. Oke. Kalian perhatikan. Kita jawab ya. Kita jawab.
Oke. A ya. Oke, kita jawab yang A dulu. A. Sebutkan anggota himpunan A, B. Himpunan A ya. Himpunan A sama dengan apa himpunan A? Itu ya, 1, 3, 5, 7. Urutan tidak ini ya, tidak penting ya. Mau kita buat 3, 3, 1, 5, 3, 7 boleh ya. Ini seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, dalam sebuah himpunan urutan tidak penting ya. Dan tidak ada pengulangan ya. Nah, misalnya nggak boleh, misalnya di sini ada 1, 1, 5, 3, 3, 7, tetap 1, 3, 5, 7 ya. Tidak ada pengulangan. Satu-satunya dianggap satu saja. Atau tiga-tiganya dianggap 3 saja ya. Oke. Kemudian apa lagi? Himpunan A. Sekarang B ya. Himpunan B-nya apa aja? Nah, himpunan B mulai dari apa? 1, kita buat berurut aja biar enak ya. Sebenarnya tidak ada masalah tidak berurut ya. Oke, 5, 4, 5, 6, 7, 8, maaf ya. Ini 8 ya. 9, 10. Oke. Oke. Kemudian apa pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya, oh masih ada satu lagi ya, semestanya ya. Semestanya adalah berarti seluruhnya. Semestanya adalah berarti S adalah apa-apa aja, semuanya ya, termasuk 11, 12 ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, semuanya masuk kan? Yang ada di sini itu, semua yang ada di persegi ini adalah masuk dia. Oke ya, bisa ya, paham ya? Oke, kita berikutnya. Oke, kita berikutnya. Apakah semua anggota himpunan A adalah himpunan S? Apakah, kita perhatikan B ya. Apakah nih, apakah semua anggota himpunan A adalah himpunan S? Kalian perhatikan. Himpunan A, ya udahlah semua ya. Ya, semua. Karena semua yang ada di dalam persegi apa? Semua yang ada dalam persegi ini, adalah himpunan semesta ya, himpunan bagian bagian semesta ya. Jadi himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan semesta. Termasuk himpunan B kan? Himpunan B juga merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta. Atau bisa disebut A adalah anggota himpunan semesta. 1, 5, 3, 7, semuanya ini adalah anggota himpunan semesta. Apakah anggota himpunan A ada? Apakah semua anggota himpunan A ada di himpunan S? Ya, ada ya. Iya ya, iya. Terus B, C ya. Maaf. C. Apakah semua himpunan A ada di himpunan B? Ya, tadi kan. A adalah himpunan bagian B ya. A adalah himpunan bagian B atau proper A proper B ya kan? Berarti ya iya semua. Berarti himpunan B termasuk himpunan A ya. Berarti apa? Jadi berdasarkan gambar semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Berarti jawabannya apa? Iya juga ya.
Iya ya. Oke. Sekarang D. D ya. D. Apakah semua anggota B ada di himpunan A? Apakah semua anggota B ada di himpunan A? Tidak ya. Nah, dia tidak. Kenapa? Karena tadi kan kita udah saya jelaskan, A subset daripada B ya kan. A adalah bagian dari B, tapi A tidak sama dengan B kan. Jadi apakah semua anggota himpunan B ada di himpunan A? Tidak ya, tidak kan. Yang ada anggota B yang ada di A adalah cuma 1, 5, 3, 7. Sedangkan ada anggota lainnya 2, 4 dan segala macam ini kan. Jadi tidak ya, jawabannya tidak. Tidak ya. Jadi apakah semua anggota himpunan B ada di himpunan A? Anggota himpunan B yang besar ini? Tidak, yang ada cuma 4 aja, yaitu 1, 3, 5, 7. Jadi jawabannya tidak. Oke, bisa dipaham ya? Bisa dipahami? Jadi saya harap kalian bisa memahami, terutama mengenai proper set himpunan bagian sebenarnya dan improper set himpunan bagian tak sebenarnya. Tadi contoh soal kita ini adalah A sama B ini adalah A bagian dari B ya. Tapi A, himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Makanya jawaban tadi, karena apa? Karena tidak semua anggota B masuk ke A. Tapi semua anggota A ini masuk ke B. Tapi tidak semua anggota B masuk ke A. Yang masuk cuma 4. Sisanya tidak masuk anggota A. Ini tidak masuk anggota A. Tadi jawaban D ya. Tidak ya. Oke ya. Oke. Saya lanjut lagi. Soal berikutnya. Oke. Diketahui S. Oke. Ada baiknya ya setiap ini. Setiap kita bertemu dengan soal-soal himpunan, kita buatkan diagram Venn-nya ya. Oke, kita baca dulu. Kita perhatikan ini. Ini ada himpunan semestanya ya, S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan. Kemudian ada himpunan A 1, 2, 3, 5. Kemudian ada himpunan B 4, 5, 6. Oke, bisa kita buat ya bisa kita buat apanya bisa kita buat apa diagramnya ya, diagram Venn-nya. Maaf ya jelek. Oke, selalu ada semesta ya sini ya. Oke, kita lihat aja. Oke, jelek-jelek sedikit tidak apa-apa ya. Oke, ini himpunan A, ini himpunan B ya. Isinya apa himpunan A? Kita lihat dulu. Ada yang beririsan nggak? Ada ya, antara A sama B ada beririsan di 5 ya. Berarti di sini ada 5. Oke. Berarti di sini 1, 2, 3. Di B 4, 5, 6. Ya kan? Di A 1, 2, 3, 5. Sedangkan di B 4, 5, 6 ya. Berarti ada satu irisan. Ya kan? Pertanyaannya apa? Yang ditanya ini. Pertanyaannya adalah A irisan B komplemennya ya. Kalau kemarin kita pakai tanda petik ya, di materi kita pakai tanda petik aja. Kadang dia memakai juga C ya sebagai komplemen atau tanda petik seperti yang kita pakai di materi kita sebelumnya ya. Oke, kalian perhatikan. Ini dia A iris B. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam ini ya. Jadi yang kita kerjakan dulu dalamnya dulu. A iris B ya. Itu jawabannya apa? Nggak perlu pakai tanda kurung, nggak apa-apa ya harusnya ya. Jawabannya 5 kan? Himpunan jawabannya 5 ya kan? Jawabannya 5 ya kan? Ini dia kan? Irisan A
irisan B. Berarti yang dihitung adalah yang irisan. Nah, sekarang komplemen, kalau dikomplemenkan artinya apa? Selain A berarti kan? Berarti A iris B komplemen sama dengan selain 5. Jadi di luar ini, di luar 5. Nah, kita lihat dulu semestanya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di luar ya. 7, 8. Nah, oke. Oke. Berarti di luar 5, tidak termasuk 5. Nah, jadi kita kerjakan yang di dalam dulu. A irisan B. A irisan B, ya inilah dia A irisan B. Ya kan? Berarti kalau komplement di luar irisan B, berarti semua yang di luar irisan B. Jadi semua yang di luar irisan B. Itulah jawabannya ya. Termasuk yang di luar sini ya. Oke. Semuanya ya. Semuanya di luar 5. 5 tidak dihitung ya. Berarti apa jawabannya? Berarti jawabannya adalah apa? Di luar 5? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 tidak masuk kan? 5 tidak masuk. 6, 7, 8. Oke ya? Jadi 5 tidak masuk. Di luar 5 kan? Komplemen daripada 5, selain 5. Berarti masuk semua, termasuk yang di luar sini. Termasuk yang di luar sini. Jadi di luar 5. Bisa paham ya? Bisa paham saya kira ya. Bisa paham? Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau A irisan B jawabannya 5, tapi dia dikomplemenkan selain 5. Maka jawabannya A irisan B komplemen adalah yang di luar 5, yang di luar irisan, semua yang termasuk yang di luar sini, luar himpunan A dan B, 7 dan 8 ini termasuk hitung. Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Misalkan misalkan A 1, 2, 3, B 2, 1, 5 ya. Ada soal seperti itu. Misalkan A 1, 2, 3, B 2, 1, 5. Sekali lagi tidak masalah ya. Maka disuruh cari A union B kurang A. Maka yang pertama kita kerjakan adalah A union B dulu. Masih ingat kan yang pengurangan ya? Kalau pengurangan ini main tutup ya. Main tutup aja. Oke, main tutup aja ya, kayak gini ya. Kalau pengurangan, misalnya ada ini, kita tutup aja, ya kan? Misalnya A kurang B ya, A kurang B. Maka yang tidak ketutup inilah jawabannya. Ini jawabannya ya. Inilah ya jawabannya, yang nggak ketutup ya. Jadi ini jawabannya ya. Ini jawabannya yang tidak ketutup ini. Sedangkan yang irisan itu berarti ketutup, berarti itu dianggap dihapus. Jadi jawabannya A-nya adalah yang sisa ini, yang tidak ketutup. Jadi main templok saya bilang kan di soal kemarin, di materi kita kemarin, tinggal kita templok, yang kena tutup berarti terhapus. Berarti jawabannya cuman yang saya arsir ini ya. Oke ya. Bisa ya kalau A kurang B. Oke, saya masuk langsung ya. Berarti yang pertama kita cari apa? A union B. Oke, A union B, A gabung B, berarti gabung semua kan, udah tahu semua kan, kalau gabung berarti gabung semua. Berarti tidak boleh ada pengulangan ya, ini kan ada 1, 1, 2, 2, 3, 5. Tidak ada pengulangan, jadi kita buat 1 biji, 2-nya 2 biji, 1 biji, 3, 5. Nah, perhatikan,
Tidak ada pengulangan, tidak boleh ada pengulangan. Seharusnya kan kalau digabung ini kan ada 1, 1, 2, 2 kan, 3, 5. Tidak ada dalam himpunan, tidak berlaku pengulangan. Pengulangan tidak dianggap, urutan tidak masalah ya. Urutannya tidak teratur juga tidak masalah. Oke ya. Oke, kita udah dapat ini. Ini udah dapat ya kan. Udah dapat A union B adalah A gabung B adalah 1, 2, 3, 5 ya kan. Nah, sekarang kita kurang sama A. Oke. Ini kita anggap aja ini jadi himpunan X ya. Oke ya. Berarti apa? X kurang A ya kan? Betul. Kalau ini kita anggap himpunan X ya. Oke, kita gambar aja. Nah, kalau ini kita perlu gambar ya. Oke. Ini yang pertama tadi A union B ya kan? A B ya kan? Apa nih? 1, 2 ya. Ini 3, ini 5. Maka semuanya masuk ya. Jadi A union B sama dengan berapa tadi? 1, 2, 3, 5 ya. Oke ya. Oke, ini ya masuk semua ya. Gambarnya seperti ini ya. A union B, di irisannya ada berapa? Ada yang sama 1 sama 2. Kita gabung semua. Oke. Nah, sekarang apa? Sekarang A irisan B ya. A kita buat agak besar sedikit ya. Oke. X ya. Ini X ya. Ini X. Hasil A union B kita misalkan X ya. Oke ya. Dia ada berapa? Kita lihat dulu A-nya. A-nya ini kan. A-nya 1, 2, 3. Ada yang sama? Oh, ada yang beririsan? Oh, ada. Semua A ada di X. Ya kan? Semua A ini ada di X. Berarti gambarnya tidak seperti ini. Ya. Gambarnya tidak seperti ini. Kenapa? Karena dia bukan cuma beririsan, tapi semua A ada di X, atau dengan kata lain A proper X ya kan, atau A himpunan bagian sebenarnya X ya. Maka kita gambar seperti ini, ya. Oke, nggak apa-apa gambar jelek ya. Semesta. Oke. Oke. Berarti ini X, ini A ya. A-nya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Ini dia kan himpunan A. Sekarang sisanya 5. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang ini dia. Himpunan X adalah bagian dari himpunan A adalah bagian dari himpunan X. Nah, sekarang apa? Sekarang X kurang A. X ditemplok sama. Oke, kita lihat dulu himpunan A. 1, 2, 3 karena himpunan X 1, 2, 3, 5 karena himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari X. Nah, kalau sekarang X dikurang A berarti A kita templokkan ke X ya. Yang ketutup sama A berarti tidak dihitung alias terhapus. Berarti ini kita templokkan kemari, berarti ini akan terhapus. Berarti jawabannya adalah tinggal 5. Nah, ingat tadi prinsip tadi A kurang B, kita templokkan A, kita templokkan B, maka nilai A yang terkena sama templokan akan dihapus. Sama seperti ini kan? X kurang A, ya kan? X kita templok sama A, nilai yang terkena akan terhapus, yaitu 1, 2, 3. Jadi A union B, ya kan, dikurang A sama dengan 5 ya. Bisa ngerti ya? Saya kira bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, kita lanjut aja.
Ini tadi kan kita misalkan A union B ini adalah X ya kan. Nah, ini ya. Ini kan kita misalkan apa? Ini A kurang X kurang A ya. Ini ya. Nah, ini tadi kita misalkan supaya menggampangkan aja supaya tidak membingungkan. Jadi X itu adalah A union B. Hasil daripada A union B adalah X. Ya, oke bisa ya. Oke. Sekarang nomor berikutnya. Oke. Ini juga ada ini mengenai kardinal ya. Kemarin di materi sebelumnya saya belum jelaskan belum terlalu jelas menjelaskan kardinal. Sebenarnya sekedarnya aja ya. Jadi kalau kardinalitas ya, ini kan ada kaitan sama sini. Jadi kardinalitas itu saya tulis di atas saja ya. Ini aja ya. Oke. Kardinalitas menunjukkan jumlah anggota suatu himpunan. Jadi misalnya seperti kemarin, misalnya misalnya M ya. M itu ada 1, 2, 3. Nah, maka kardinalitasnya ya. Maka kardinal ini kardinalitasnya? Kardinalitas ya. Oke. Kardinalitas. Maka kardinal A itu ditulis seperti ini. Kardinal A ditulis ya. Sama dengan berapa nih? 3. Isinya jumlahnya 3 ya. Atau seperti yang di materi saya menulisnya A mutlak A ya. Saya mengatakannya mutlak A, tapi dia sebenarnya bacaannya adalah kardinal A ya. Itu isi dari jumlah himpunannya. Jadi kardinal menunjukkan jumlah anggota suatu himpunan. Jika terdapat himpunan M, maka kardinal jika terdapat himpunan A, maka kardinal misalnya ini himpunan A ya. Ini himpunan A misalnya. Maka kardinal A ditulis N kurung A itu 3 ya, atau tanda mutlak. Oke, bisa ya? Bisa ya? Saya kira bisa ya. Ini misalnya kita misalkan A ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ke soal. Oke, bisa dipahami kardinal ya? Bisa dipahami ya? Berarti jumlah anggota suatu himpunan ya. Kardinal jumlah anggota suatu himpunan. Oke ya, jumlah anggota suatu himpunan. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, kita masuk soal keempat. Diketahui ya. Bapak apa bacanya? Kardinal A 21 ya. Atau mutlak A atau jumlah ya, jumlah anggota P 21, jumlah anggota himpunan P 21, jumlah anggota himpunan Q 30. Oke. Jumlah himpunan apabila P digabung dengan Q berapa? Seandainya jumlah himpunan P irisan Q adalah 10. Oke, bisa ya?
Bisa ada bayangan ya. Oke, saya pindahkan dulu ini supaya ada ruang untuk kita mencatat. Oke ya. Oke ya. Oke, ini kita gambarkan dulu ya. Sebuah himpunan ya. Ada sebuah himpunan. Kita gambarkan dulu sebuah himpunan. Oke, saya gambarkan dulu. Setiap kita membahas himpunan, kalian sebaiknya dan seharusnya ya, kalian buat ke diagram Venn agar lebih mudah memahaminya. Misalnya ini disebutkan irisannya ya. P irisan disebut apa? Union ya. Oh maaf ya, ini irisan ya. Ini irisan. Oke ya, ini irisan ya. Ini irisan, saya koreksi. Nggak mungkin dia sama kan. Jadi ini irisan. Jadi jumlah himpunan P 21, jumlah himpunan Q 30. Kemudian P irisan Q 10 ditanya nilai daripada P union Q ya, jumlahnya ya. Oke, kita buat ya. Ini irisan ya. Irisan ya. Oke ya. Berarti saya buat begini. Oke, ini apa? P, ini Q. Kalian perhatikan, P-nya berapa? 21. Q-nya 30. Oke. P irisan Q berapa? 10. Di sini. Oke. Nah, kalau digabung berapa totalnya? 21 tambah 10 tambah 30. Berarti berapa ini? 61. Salah ya. Salah. Jadi, kalian perhatikan. Irisan ini artinya apa? Anggota ada 10 orang, dia ada di 21 dan ada di 30. Ada 10 orang, dia itu anggota P dan juga anggota Q. Perhatikan bahasa saya, ada 10 orang yang juga menjadi anggota Q dan juga menjadi anggota P. Jadi sebenarnya 21 ini, ya, P21 ini, itu dia sudah dengan berapa orang yang ada di sini. Nggak tahu kita berapa orang, tapi ada di sini dia. Demikian juga Q yang 30 orang ini, itu udah termasuk yang orang yang ada di irisan ini. Kenapa? Karena dia termasuk anggota ini, termasuk anggota ini juga, termasuk anggota P, 10 orang ini termasuk anggota Q juga. Jadi dia merangkap. Maka 30 ini ada 10 orang dari yang merangkap ini. Demikian juga P ini ada 10 orang yang merangkap. Jadi 21 orang ini tidak murni dia, tapi ada sekian orang di sini yang merangkap ya. Jadi ada 10 orang yang merangkap kemari dan kemari. Jadi bagaimana cara kita mencarinya? Ya. Mencari ini ya. Jadi apa? P kita lihat, kita misalkan ini X ya, ini X. Ya. P kurang X di sini, ya kan? Kemudian ditambah ini irisannya, tambah irisannya 10 ya. Kita misalkan X ya, tadi ya. Ditambah X ini ya. Ini misalkan irisan ini kita bilang X gitu ya. Jadi P aslinya adalah P dikurang X ya, dikurang anggota ini. Kemudian apa? Kemudian ditambah anggota ini, ditambah Q. Q itu apa? 30 dikurang X, ya kan? Perhatikan. Saya ulangi lagi. Jadi P dia udah merangkap udah termasuk yang ada di irisan ini. Makanya kita kurangi dulu. P yang 21 ini kita kurangi sama 10 ini, X ya kan? Nah, kemudian apa? Tapi ya irisan ini juga adalah anggota sini, maka kita tambah. Demikian juga dengan Q. Q anggotanya udah termasuk anggota ini, maka kita kurangi dulu dia.
Oke ya, bisa ya? Bisa saya kira ya. Jadi apa? Jadi nilai daripada P union Q itu adalah, kita masukkan angkanya. Berapa nih? 21 kurang 10 tambah 30. Oh, salah ya. Saya buat di bawah aja. Oke ya. Saya buat di bawah aja ya, biar agak panjang sedikit ya. Biar agak gampang. Nah, di sini ya. Sini saja. Ini saya buat sini aja. Jadi ini aja ya. Ini sama dengan 20. P-nya berapa? 21 ya. 21 dikurang X-nya berapa? 10 ya. Kemudian ditambah X ya, 10. Kemudian ditambah 30 dikurang 10. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 41 ya. Coba dicari ya. 41. Bisa ya? Jadi jawabannya adalah N P union Q, jumlah anggotanya adalah 41. Bisa ya? Saya kira bisa. Saya kira bisa ya. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih ingat ya? Himpunan kuasa? Masih ingat himpunan kuasa yang saya bahas di materi? Saya kira masih ingat ya, himpunan kuasa. Kalau di materi kemarin, itu dia saya tulis apa? M sama dengan 1, 2, 3 ya. Masih ingat mungkin? Kalian buka-buka lagi nanti, makanya kalian harus mencari yang saya jelaskan. Dia itu sama dengan 2 pangkat N ya. N-nya itu adalah jumlah ini ya. Ini jumlah ini N-nya ya. Jumlahnya berapa? Ada berapa anggota? Anggotanya ada 3. Jadi dia sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, anggotanya apa aja? Udah kalian ulangi lagi ya. Kalian lihat aja lagi di sana ya. Anggota himpunan M-nya apa aja ya. Oke ya, masih coba kalian buka ulang ya. Anggota himpunan M-nya apa aja biar kalian lebih paham. Oke, kita masuk kemari. Masuk ke soal aja. Jika M adalah himpunan huruf yang terdapat pada kata catatan. Perhatikan catatan. Catatan berarti apa? Ada pengulangan tuh ya kan? A sama T ada pengulangan ya kan? A diulang, T diulang. Dalam himpunan pengulangan tidak dianggap, jadi dianggap satu. Jadi yang himpunannya, misalnya kita bilang A, itu himpunannya adalah C, A, T, N ya. Jadi himpunan daripada huruf di catatan adalah C, A, T, N. Kenapa? Karena tidak ada pengulangan anggota. Anggota yang berulang dianggap satu. C, ini A ada 2, dianggap 1. T ada 2, dianggap 1. Oke ya. Jadi anggotanya ada 4. Oke.
Oke, kalau kita cari berapa n-nya nih? N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bisa kita cari, ya kan? Himpunan jumlah daripada himpunan A ini atau PA ini bisa kita cari, ya kan? Jumlah daripada himpunan A ini bisa kita cari, yaitu 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4. Sama dengan berapa? Berapa ini? 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti 16. Itu dia PA, ya kan? Jumlah daripada anggota A. Oke. Pertanyaannya apa? Maka banyaknya himpunan bagian dari M. Oh, dia disebutnya M, ya. Oke, saya buat M aja, ya. Saya buat M aja. Maka himpunan bagian dari M yang tidak kosong. Kita ingat waktu saya jelaskan tentang himpunan kuasa, kosong termasuk dari himpunannya. Masih ingat, ya? Masih ingat himpunannya kan kemarin tuh? Coba kalian lihat ya, himpunannya apa aja kemarin tuh, ya. Ada himpunan kosong, ya kan? Ada 1, 2, 3, ya kan? Kemudian ada 1, ya kan? Masih ingat? Ada 2 dan seterusnya, ya. Masih ingat, ya? Sampai dia ada 8. 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan kosongnya ada 1, ya kan? Himpunan bagian dari M yang tidak kosong. Oke. Himpunan bagian dari M yang tidak kosong. Di setiap himpunan kuasa ada 1 himpunan kosong. Ya kan? Jadi, maka banyaknya himpunan bagian dari M yang tidak kosong. Jadi, tinggal dikurang sama kosong. Kosongnya ada berapa biji? 1. Jadi, jawabannya adalah PA dikurang 1. Dikurang himpunan kosong, ya kan? Yang tidak kosong. Berarti dikurang himpunan kosong. Himpunan kosong ada 1. Jadi, jawabannya adalah 16 dikurang 1 sama dengan 15. Oke, ya. Jadi ada jumlahnya ada 15 huruf. Jawabannya ada 15 himpunan, ya. Ada 15 himpunan, ya, di luar himpunan kosong karena himpunan kosong tidak dihitung. Kalau dihitung himpunan M, ya kan? Jumlah himpunan M, himpunan kuasa M, jumlah himpunan kuasa M, maka dia ada 16, ya kan? Tapi kalau dikurangi sama himpunan kosong dia ada 15, ya. Oke, ya. Himpunan kuasa 16. Bisa, ya? Bisa paham, ya? Kalian lihat lagi, ya. Pembahasan kita mengenai himpunan kuasa, ya. Oke, bisa, ya. Ini karena ada kata-kata Karena ada kata-kata tidak himpunan bagian dari M yang tidak kosong. Jadi yang kosongnya kita kurangi. Yang ada kosongnya cuma ada 1, ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Daerah yang diarsir pada diagram di atas dapat dinyatakan dengan ini kita main gambar, ya. Kalian lihat ini. Kalian perhatikan dulu. Kalau kita perhatikan langsung 3 agak susah. Kita perhatikan dulu ini P dan Q, ya. Perhatikan P dan Q. Perhatikan P dan Q. Kita anggap R-nya nggak ada. Gampang, ya kan? Berarti yang Yang ini saya gambar, ya. Oke. Kita ambil yang ini dulu, kan? Oke. Oke, ini, ya. Berarti yang kita ambil ini dulu. Apa artinya ini? Ini P, ini Q. Ini apa artinya? Apa artinya? P irisan Q, ya kan? Ya, P irisan Q nih, kan? Jadi kalau P irisan Q jawabannya adalah ini, ya kan? Nah,
Oke ya, ini jawabannya ya. Ini P irisan Q. Perhatikan P irisan Q. Ini dia, ini P irisan Q. Jawabannya ini dia. Nih. Oke ya, ini jawabannya ya. Ini dia kan. Ini P irisan Q. Nah, kita sudah ada gambar ini berarti ya kan? Gambar ini misalnya kita bilang, apa usah kita bilang ya. Biarin aja gitu ya. Ini misalnya gini ya. Ini saya gambar ulang. Oke, nah ini dia ya. Nggak bagus sekali gambarnya. Ini dia. Nah, sekarang ada R, ya kan? R. Tadi kita kerjakan yang ini dulu. P irisan Q kita udah dapat ini. Oke? Kita nggak memperhatikan yang lain. P irisan Q kita dapatnya ini, ya kan? Ya kan? Kita dapatnya ini. Ini dia, nih, ini, ya. Nah, sekarang berarti kita apa? Kita iriskan lagi sama R, ya kan? Kita iriskan. Kita templok sama R, ya kan? Atau kita kurangi sama R, betul? Ini kita punya apa? Punya himpunan ini, ya kan? Tapi ininya tidak termasuk. Ininya tidak termasuk. Ya. Ininya aja yang kita mau cari. Berarti tinggal kita templok dengan sesuatu, yaitu R. Maka kita temploklah dia dengan R ya. Jadi bentuknya jadinya begini ya. Ini saya nggak gambar, saya gambar gini. Kita templok sama R, ya kan? Oke ya. Ini kita templok sama R ya kan? Kita templok sama R ini apa? Ini P irisan Q, ya kan? Sedangkan ini R. Artinya apa nih? Artinya apa? Q. P irisan Q ini tadi, ini dia, ya kan? Kita kurangin sama R. Berarti jawabannya adalah ini. Oke. Bisa ya? Jawabannya ini ya. Ini jawabannya ya. Jadi P irisan Q kurang R. Gampang ya, bisa pahami ya? Jadi pertama tadi kita ambil dua dulu, P sama Q. Maka kita lihat irisan ya kan. Ini kan merupakan irisan dari P dan Q. Ini dia kan. Maka irisan P dan Q adalah ini dia. Oke, ini dia kan. Nah, sekarang kita ambil irisannya aja, hasilnya aja. Bagaimana supaya dia bagian sininya kosong? Berarti dia harus dikurangi. Ya kan? Harus dikurangi atau kita buat selisih ya kan? Maka kita buat selisih sama R, yaitu P irisan Q dikurangi R atau selisih R. Maka yang bagian ininya tidak dihitung, yang dihitung adalah bagian ininya aja. Jadi bagian ininya aja ya. Oke. Sebuah puskesmas sedang merawat pasien 40 orang, ya kan? Berarti semestanya kita buat 40 ya. Semestanya berarti S sama dengan 40, ya kan? 40 orang deh. Puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. Berarti pasien yang ada di puskesmas itu persegi panjang semesta itu ada 40 orang ya. 23 orang menderita demam berdarah. 23 penyakit demam berdarah. DB demam berdarah. DB 23 orang ya, 23 ya. Kemudian 11 orang menderita penyakit diare, D ya. D 11 ya. 8 orang menderita penyakit DB dan diare. Berarti DB dan diare itu ada 8 orang. Oke. Ini bisa juga kita buat irisan ya nanti ya. Oke, kita buat ini gambarnya dulu ya. Yang besar aja kita buat. Oke. Ini S. S-nya tadi berapa? Oke. Tadi berapa? S-nya 40 ya. S-nya 40, ada 40 orang di persegi ini ya. Di persegi panjang ini. Kemudian DB, ini DB ya.
DB ini diare D ya. DB 23. Kemudian diare 11. Kemudian ada di antara ini semua ini ada 8 orang yang kena DB dan diare. Ya kan? 8 orang penyakit demam berdarah dan diare ya kan? Oke, tadi kan udah kita bahas rumusnya ya. Rumusnya udah kita bahas tadi kan? Berarti rumusnya apa? Rumus ini apa? Oh, pertanyaannya apa? Banyak pasien yang tidak menderita kedua penyakit. Berarti pasien yang tidak menderita kedua penyakit, kita misalkan X ya. Ini kita misalkan X ya. Jadi dia tidak menderita penyakit ini dan penyakit ini juga. Penyakit lain dia mungkin ya, mungkin penyakit penuh ya. Oke. Kita buat rumusnya tadi kan udah. Berarti apa? Semesta sama dengan X ya kan, yang di luar ini isinya kan ditambah ini ya apa? DBD demam berdarah dikurang ini misalnya L ya, dikurang L ya kan, ditambah L ya, ditambah L ditambah ini ya D ya. Diare ya. Diare dikurang L. Oke ya. Ini X yang di luar sini ya. Kan dia semesta semua ya kan. Semesta semua termasuk yang di luar-luar. Yang ditanya adalah X yang di luar ya. Oke, kita ketahui ya. DB-nya 23. Yang sakit dua-duanya L itu 8. Ini sama dengan L kita bilang ya. Kemudian yang D-nya 11 ya. Oke, kita masukkan angkanya ya. Berapa ini tadi? 40 ya, 40. Jumlah semestanya 40, ini X yang dicari. Yang di luar ini yang nggak sakit dua-duanya. Kemudian DB-nya berapa? 23, dikurang L-nya 8, ditambah 8, ditambah D-nya berapa? 11, dikurang 8 ya. Oke ya. Berarti jawabannya adalah berapa? Berarti jawabannya berarti jawabannya ya, berarti jawabannya berapa nih? Ini kurang nih 0. Ini kurang nih 0, 11 kurang 8 3. 11 kurang 8 3, berarti 26 ya. 40 sama dengan X ditambah 23 tambah 3 berarti 26. Berarti kita balik tempat, X tambah 26 sama dengan 40. Berarti X sama dengan 40, ini pindah kemari atau dikali ditambah masing minus 26 atau dipindahin jadi minus 26. X sama dengan berapa ini? 14 ya. 14 orang ya. Oke ya. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu pembahasan soal kita terkait materi himpunan. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi dan akan ada lagi pembahasan soal lainnya. Oke, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.